Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengerjaan proyek untuk mata kuliah Sistem Informasi Project Management, yang mana berjudul Project Management pada aplikasi laundry sepatu Murce menggunakan akad ijaroh. Dengan saya sendiri, Fatin Pureza Avanti, dan rekan saya Siti Anggi Anisah Panjaitan. Manajemen proyek itu adalah suatu usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk layanan unik atau hasil. Definisi lainnya bisa juga untuk pengelolaan lingkungan yang dibuat dengan tujuan memberikan satu atau lebih produk bisnis sesuai dengan kasus bisnis tertentu. Lalu ada juga tentang peranan manajemen proyek, yang mana itu bisa untuk menentukan lingkup proyek, evaluasi permintaan proyek, menentukan stakeholder, pembuat keputusan dan prosedural eskalasi, lalu bisa juga untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko. Lalu ada juga tentang membuat daftar detail aktivitas menggunakan Work Breakdown Structure atau WBS. Lalu juga ada tentang untuk menentukan rencana kontingensi. Lalu ada juga untuk mengestimasi waktu yang dibutuhkan serta mengidentifikasi ketergantungan. Lalu bisa juga untuk membangun flowchart manajemen proyek dari awal, serta berpartisipasi dalam meninjau ulang fase-fase proyek. Lalu ada juga tentang mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan serta anggaran, serta untuk mengatur proses perubahan dan melaporkan suatu proyek. Lalu di sini juga ada fase-fase manajemen proyek yang terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada fase pengenalan, yang mana fase tersebut didefinisikan secara global untuk mencakup ruang lingkup tujuan, waktu, dan biaya. Lalu yang kedua ada fase perencanaan, tahap yang mana proyek ini didefinisikan, dijelaskan secara terperinci dan jelas. Lalu ada fase yang ketiga yaitu fase pelaksanaan, yang mana fase-fase ini adalah pelaksanaan atas apa-apa saja yang telah direncanakan pada fase perencanaan. Lalu yang terakhir ada fase pengawasan dan pengontrolan, yang mana tahap ini proyek yang sedang dikerjakan terus dilakukan pengawasan dan pengontrolan guna untuk tercapainya tujuan proyek, atau tahap di mana proyek telah selesai dikerjakan dan diterima oleh pihak klien. Lalu ada juga tentang tabel manajemen risiko. Di sini saya membuat ada beberapa tabel, yang mana tabel tersebut ini yang berisi tentang risiko-risiko yang apabila kita mengerjakan suatu proyek tersebut. Yang pertama, dilihat dari situasi dan keadaan, adanya serangan wabah corona, itu berada di peringkat 1. Lalu juga ada di peringkat 1 itu data program hilang akibat terserang virus. Bisa jadi virus di dalam komputer atau di dalam laptop tersebut mempengaruhi kinerja dalam menyusun project management. Lalu ada peringkat ketiga, itu saya buat tentang penyerahan aplikasi tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Lalu yang keempat itu ada komputer tidak merespon saat coding dikerjakan. Lalu yang untuk peringkat yang kelima ini adalah kurangnya skill individu dari setiap programmer. Lalu yang terakhir itu jika ada pemadaman listrik serentak. Sekian presentasinya, lalu akan dilanjutkan oleh demo. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara kerja project management di Microsoft Project 2016. Yang pertama itu ada work breakdown structure, yang mana di sini merupakan work breakdown structure yang terdiri dari durasi pengerjaan project, lalu ada start project, lalu ada finish, predecessor, research name, cost, serta jumlah waktu pengerjaan serta persentase berapa selesainya proyek tersebut dibuat. Lalu yang kedua itu ada Gantt chart. Ya, Gantt chart ini yang mana merupakan balok biru. Yang di sini juga ada tentang di sini juga ada pengerjaannya oleh trainer, desainer, sistem analis, dokumentator, programmer, tester, serta dokumentator.
Lalu setelah itu saya akan membuka resource sheet, yang mana ini merupakan individu yang mengerjakan project-project ini. Saya menaruh ada 6 individu. Yang pertama itu ada programmer dengan upahnya 150.000 per hari, lalu ada desainer 100.000 per hari, sistem analis 200.000 per hari, tester 75.000 per hari, dokumentator 75.000 per hari, serta trainer 100.000 per hari. Yang mana setelah itu di resource name-nya ini merupakan individu-individu yang mengerjakan dari semua breakdown structure work breakdown structure ini. Di sini contohnya seperti membuat landasan teori oleh si trainer, analisis kebutuhan itu SRS dibuat oleh desainer, lalu pembuatan IRD dilakukan oleh sistem analis, sampai seterusnya. Setelah itu saya akan membuka tentang budget report. Budget report ini merupakan laporan budget, laporan keuangan yang mana dibuat dari poin pertama hingga poin ke-6. Yang terakhir itu adalah penyelesaian dokumen, yang mana bisa total pembiayaannya itu sekitar Rp9.925.000. Setelah itu lalu saya akan membuka tentang cost management analysis. Cost management analysis itu ada di WBS, yang mana ini merupakan pembiayaan dari pengerjaan proyek yang didapat dari research pengerjaan beberapa waktu jumlah pengerjaan oleh si individu dari si research name-nya ini. Setelah itu saya akan membuka tentang research grade-nya. Ini merupakan persentase pengerjaan dari semuanya. Di sini ada programmer sebesar 100%, sudah terlaksana semuanya, berarti ini ada desainer juga 100% terlaksana semua. Lalu ada sistem analis 100% terlaksana semua. Lalu ada tester 100% terlaksana semua. Kemudian ada dokumentator 100% terlaksana semua. Lalu yang terakhir ada trainer. Pengerjaannya sudah semua 100%. Jadi setelah itu saya akan membuka tentang research usage. Ini merupakan adalah biaya-biaya yang mana pengerjaan project ini berdasarkan dari research name. Misalnya programmer ini dia mendapatkan lalu yang terakhir ini saya membuka tentang task sheet yang terdiri dari ada task name, duration, start, finish, predecessor, research name, cost, work, serta persentase komplit pengerjaan project. Oke. Dilihat semuanya juga sudah 100% pengerjaannya sampai ke tahap akhir yaitu penyelesaian dokumen. Ya. Cukup sekian presentasi serta demo dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.